Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Rusli dari Prodi Arsitektur kelas A dengan NIM 20020011501014. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang paradigma-paradigma dalam berteori berarsitektur. Pertama, paradigma mitos dan kosmologi. Ada dua pendapat menurut ahli, yaitu Anton Becker, yang mengatakan bahwa kosmologi menyelidiki dunia sebagai suatu keseluruhan menurut dasarnya. Kosmologi bertitik pangkal pada pengalaman mengenai gejala-gejala dan data-data. Akan tetapi, gejala-gejala dan data-data itu tidak ditangkap dalam kekhususannya, tetapi langsung dipahami menurut intinya dan menurut tempatnya dalam keseluruhan dunia. Sedangkan Manguwijaya dalam bukunya mengatakan segi mitos dan keagamaan menyangkut keadaan manusia atau semesta dari dasar-dasarnya yang paling akar, paling menentukan, paling sejati. Pada tahap primer, orang mulai berpikir dan bercita rasa dalam alam penghayatan kosmis dan mistis, atau agama tidak estetis. Paradigma mitologi dan kosmologi adalah paradigma yang berhubungan dengan agama, kepercayaan, atau kosmos, sesuai dengan penjelasan Roma Manguwijaya. Berdasarkan paradigma-paradigma mistis dan kosmologi, keindahan bentuk-bentuk arsitektural di bangunan yang terbentuk pertama-tama terjadi bukan karena keindahan semata, tetapi karena adanya tuntutan keagamaan atau penyembahan kepada kosmos. Kedua, paradigma estetika. Estetika pada awalnya merupakan salah satu cabang ilmu filsafat, tetapi dalam perkembangan kemudian membuat estetika tidak lagi hanya bercorak filsafat, tetapi sudah berkembang lebih luas. Pendapat yang sangat berpengaruh namun saling bertentangan perihal mengungkapkan keindahan adalah pandangan dari sudut teori objektif dan teori subjektif. Teori objektif berpendapat bahwa keindahan adalah sifat atau kualitas yang memang telah melekat pada bendanya yang merupakan objek. Sedangkan teori subjektif mengemukakan bahwa keindahan itu hanyalah tanggapan perasaan dalam diri seseorang yang mengamati benda itu. Paradigma estetika adalah paradigma keindahan yang biasanya berdasarkan pada keseimbangan dan keselarasan di antara elemen-elemen pembentuk arsitektur. Paradigma ini banyak dipengaruhi oleh teori Vitruvius yang menyebutkan firmitas, utilitas, dan venustas, serta teori golden section yang menekankan keindahan pada proporsi dan keseimbangan serta keselarasan. Pada masa Yunani kuno, karya-karya arsitektur yang dikenal dengan langgam klasik terdiri dari balok-balok dan kolom-kolom batu. Di dalam dunia arsitektur, pengenalan simbol merupakan suatu proses yang terjadi pada individu maupun masyarakat. Melalui panca indera, manusia mendapat rangsangan yang kemudian menjadi persepsi dan terjadi pengenalan terhadap objek. Selanjutnya terwujud persepsi, dan persepsi ini sangat dipengaruhi oleh pengalaman termasuk pengalaman pendidikan yang menentukan tingkat intelektual manusia. Ketiga, Renaissance. Langgam Renaissance dalam arsitektur muncul pada era Renaissance atau pembaharuan yang diawali setelah revolusi humanis dengan landasan berpikir bahwa manusia mempunyai kedudukan sejajar. Kendati dalam era Renaissance ada pergeseran pola pikir dalam konsep arsitekturnya, namun paradigma estetika tetap mendominasi perwujudannya. Facade tetapan bangunan penuh dengan ornamen non-fungsional bila ditinjau dari fungsi bangunannya, dan ornamen tersebut semata-mata dimaksudkan sebagai pendukung paradigma estetika. Keempat, paradigma sosial. Megahnya Candi Borobudur, Candi Prambanan sebagai karya arsitektur, dan lain-lain peninggalan nenek moyang kita zaman dahulu hingga saat ini masih tetap berdiri dengan megahnya. Seperti diketahui, agama Buddha berasal dari India yang datang ke Indonesia dibawa oleh pedagang sambil berdagang. Mereka mengembangkan agama Buddha dan interaksi dengan masyarakat setempat. Terjadilah akulturasi agama ke dalam masyarakat tanpa mengubah adat istiadat yang telah ada. Dengan adanya agama Buddha, mereka membutuhkan prasarana peribadatan dan didirikanlah candi-candi.
Candi-candi inilah yang merupakan karya arsitektur sebagai perwujudan dari adanya interaksi sosial dalam bentuk kerjasama dan akulturasi budaya masyarakat pendatang dan masyarakat yang ada dalam perwujudan perdampingan dengan bangunan tempat tinggal penduduk ciri arsitektur tradisional setempat. Arsitektur sebagai karya kesenian hanya bisa tercapai dengan dukungan masyarakat yang luas. Beberapa dengan karya seni lukis atau seni patung yang bisa terlahir hanya dengan usaha atau satu orang seniman saja. Untuk melahirkan karya arsitektur diperlukan selain arsitek juga ahli-ahli teknik lain, industri bahan, sekelompok pelaksana, teknologi, dan lain-lainnya. Dari sinilah terlahir lagi interaksi sosial. Oleh karenanya patutlah dikatakan bahwa arsitektur perwujudan dari kebudayaan manusia, atau dengan kata lain, arsitektur selalu dipengaruhi kebudayaan dan masyarakatnya. Selanjutnya, paradigma rasional. Rasionalisme diartikan sebagai prinsip atau kebiasaan untuk menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi dalam hal mengemukakan pendapat. Rasionalis adalah orang yang menerima penalaran sebagai kekuasaan tertinggi. Dalam dunia arsitektur, rasionalisme diartikan sebagai paradigma dalam arsitektur yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat nalar. Dalam dunia arsitektur dan rasionalisme diartikan sebagai paradigma dalam arsitektur yang didasarkan pada hal-hal yang bersifat nalar atau dapat dikatakan sebagai cara untuk mencetuskan ide-ide arsitektur didasarkan pada pertimbangan yang masuk akal. Contoh-contoh bangunan yang menjadi simbol dari paradigma rasionalis adalah kampus Bauhaus karya Walter Gropius dapat dilihat pada gambar di samping. Apartemen Leonid de Hebeshen di Versailles dan rumah tinggal Villa Savoy di Amerika diwakili oleh Crown Hall Chicago dan seragam Sergent dan Mies van der Rohe. Selanjutnya, paradigma kultur. Paradigma kultur atau kebudayaan adalah paradigma yang berasal dari suatu kebudayaan, kegiatan dalam mewujudkan karya-karya interaksi ruang, makna, komunikasi, dan waktu yang berfokus pada penataan lingkungan. Di timur kebudayaan Bali dengan perpaduan akal pikiran setempat dan kaidah-kaidah agama Hindu sangat dominan dalam arsitekturnya. Kultur Jepang setiap kali memang terkena pengaruh-pengaruh asing dari luar, akan tetapi setiap kali itu pula lah masyarakatnya merangkum dan mengadaptasi pengaruh-pengaruh tersebut sehingga terserap menjadi kebudayaan mereka sendiri. Paradigma postmodern. Pada masa postmodern banyak paradigma yang muncul, sebagian merupakan perkembangan dari paradigma sebelumnya, dan ada beberapa yang merupakan paradigma baru yang dipengaruhi oleh situasi politik dan sosial pada masa itu. Paradigma tersebut disebutkan dalam buku Theorizing of a New Agenda for Architecture oleh Kate Nesbitt. 1. Fenomenologis adalah paradigma yang berkaitan dengan gagasan filosofis yang berdasarkan fenomena. Aesthetic of Sublime adalah paradigma yang menganggap bahwa arsitektur memiliki keindahan sebagai norma atau syarat. Arsitektur yang berfungsi dengan baik dan indah adalah arsitektur yang sempurna. Linguistik adalah paradigma yang menganggap bahwa arsitektur memiliki meaning atau arti yang bisa dibahasakan oleh produk arsitektur yang berasal dari kebiasaan dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, paradigma environmentalisme. Paradigma environmentalisme adalah paradigma yang menjadikan alam sebagai dasar pemikiran. Sebagai contoh, kita dapat lihat pada karya Frank Lloyd Wright Falling Water, di mana bentuk dari bangunan diselaraskan dengan tebing-tebing dan air terjun. Sudah sejak lama para teoretisi yang berpengaruh pada arsitektur menghadirkan pandangan dan konsep-konsep tentang pentingnya menghadirkan kondisi lingkungan yang sehat, nyaman sebagai tujuan di dalam perancangan arsitektur. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan.
Bila ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam arsitektur.